Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan tugas video mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Proyek. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Manajemen dalam bahasa Prancis kuno berarti seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian seni ini menyelesaikan pekerjaan melalui kemampuan atau keahlian orang lain. Seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti sesuai dengan perencanaan dan efisien berarti benar terorganisir sesuai jadwal. Proyek merupakan upaya untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan menggunakan anggaran, sumber daya yang tersedia, dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen proyek berarti proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengendalikan sumber daya perusahaan atau organisasi untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan, serta dengan menggunakan teknik yang spesifik dan situasional. Dalam manajemen proyek dikenal triple constraint, yaitu terdiri dari cost, scope, dan time. Tiga triple constraint ini bermuara pada quality atau kualitas. Sebagai contoh, scope, time, dan cost itu saling berkaitan. Ketika scope pekerjaan atau pekerjaan itu besar, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan serta biaya yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Informasi dasar dari proyek antara lain yang pertama adalah apa yang dibangun kita kenal dengan scope, kemudian berapa biayanya itu dikenal dengan cost, berapa lama membangunnya dikenal dengan time, apa spesifikasi material dan peralatan itu quality, dan apa yang mempengaruhi kinerja disebut dengan risk atau resiko. Manajemen proyek terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah input, kemudian di dalam input terdapat material, money, resource, dan time. Di mana material, money, resource, dan time ini bisa diefisienkan. Kemudian berlanjut kepada proses, indikatornya adalah better, faster, cheaper, dan safer. Jadi 4 item ini adalah harapan dari stakeholder untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Kemudian output bisa menjadi efektif ketika terdapat added value dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan manajemen proyek selalu ditekankan untuk terdapat 4 hal, yaitu plan, do, evaluate, dan improve. Jadi 4 item ini terus dilaksanakan selama proses konstruksi atau manajemen proyek. Skema proses manajemen terdiri dari 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan terkait tujuan, kebijakan, dan program di mana milestone-nya adalah sistem dan prosedur. Kemudian pengorganisasian terdiri dari struktur, staffing, dan koordinasi. Dan hasil akhirnya adalah bentuk organisasi. Sementara pelaksanaan yang terdiri dari motivasi, memimpin, dan mengawasi, hasil akhirnya adalah orang dan produksi. Kemudian pengawasan terdiri dari biaya, kualitas, dan kuantitas, sehingga bermuara pada anggaran dan sumber daya. Life cycle stage di dalam bidang konstruksi
dijelaskan dalam bentuk kurva S seperti di dalam slide ini yang terdiri dari 4 stage. Yang pertama adalah stage 1 visibility yang terdiri dari project formulation, feasibility study, strategi design, and approval. Di mana di dalam stage ini ditentukan bahwa project itu bakal go atau no go. Kemudian lanjut ke stage 2 adalah planning and design, terdiri dari base design, cost and schedule, contract term and condition, dan detail planning. Di mana kontrak utama itu di award di sini. Kemudian stage 3 construction, manufacturing, delivery, civil work, installation, dan testing merupakan fase pelaksanaan di mana biaya itu paling besar adanya di stage 3 ini, dan hasil akhirnya adalah harapan akhirnya adalah installation substantially complete di dalam stage 3 ini. Kemudian berlanjut ke stage 4, turnover and startup adalah final testing dan maintenance, di mana harapan dari semua stakeholder adalah full operation dari produk yang dihasilkan. Beberapa perbandingan dari proyek dan operasional antara lain yang pertama adalah ketika proyek itu dinamis dan non-rutin, sementara operasional itu berulang dan rutin. Kemudian di dalam proyek jangka waktunya pendek, operasional jangka waktunya panjang. Di dalam operasional itu intensitas sama, tetapi di dalam proyek intensitas berubah-ubah. Di dalam proyek berdasarkan anggaran dan jadwal, sementara operasional anggaran relatif fleksibel. Kemudian di operasional minim disiplin ilmu, sementara di proyek banyak disiplin ilmu. Di dalam proyek sumber daya sesuai dengan kebutuhan, di operasional sumber daya konstan. Proses proyek terdiri dari 4, yaitu konseptual, perencanaan dan pengembangan, implementasi, dan terminasi. Di dalam tahap konseptual, dicetuskan ide atau gagasan, kemudian berlanjut ke studi kelayakan. Setelah studi kelayakan disetujui, maka akan disusun prarancangan atau pengembangan desain. Kemudian berlanjut ke dokumen tender dan lelang. Kemudian setelah dokumen tender selesai, akan dilanjutkan ke proses konstruksi. Setelah proses konstruksi biasanya ada tahap serah terima pertama, kemudian serah terima kedua. 3 proses ini berada di dalam implementasi. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk proyek terminasi, yaitu fungsional. Di dalamnya terdapat project acceptance atau transfer. Apa yang dimaksud stakeholder? Yaitu perseorangan atau organisasi yang secara aktif terlibat di dalam proyek dan memiliki minat secara positif atau negatif berdampak pada kinerja atau penyelesaian proyek. Contohnya antara lain customer atau user, kemudian sponsor, portfolio manager, program manager, project management office, project manager, project team, functional manager, operation management, dan seller. Kapan aplikasi manajemen proyek dilaksanakan? Yang pertama, ketika ukuran atau volume kegiatan usaha yang cukup besar, maka kegiatan atau usaha ini memerlukan manajemen proyek. Kemudian adanya keterkaitan dan ketergantungan yang cukup besar antar divisi, maka dibutuhkan manajemen proyek. Proyek yang terkait dengan reputasi perusahaan mutlak membutuhkan manajemen proyek untuk pelaksanaannya. Kemudian pekerjaan yang bersifat paralel dengan aktivitas rutin dari suatu organisasi atau perusahaan biasanya membutuhkan manajemen proyek. Harapannya ketika manajemen proyek itu diaplikasikan, maka
Yang pertama adalah tersedia upaya sistematis dalam proses persiapan hingga penyelesaian proyek, kemudian memberikan jaminan tercapainya tujuan serta mengurangi terjadinya risiko. Selanjutnya adalah bidang ilmu manajemen proyek menyediakan alat bantu dan mekanisme untuk merencanakan dan mengelola jadwal, sumber daya, biaya, dan kualitas. Manajemen proyek diharapkan menjadi sarana pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Manajemen proyek juga menyediakan dokumentasi dan daftar pengalaman yang baik sebagai portofolio atau bukti untuk mengerjakan proyek sejenis di masa depan. Terima kasih. Semoga presentasi kali ini bisa menambah ilmu dan dapat mudah dicerna oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.